Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arefa Pradana, absen 5, dan di sini kelompok saya akan menjelaskan materi tentang gas metana. Selaku ketua kelompok 4, saya akan mengawali video ini. Apa sih gas metana? Metana atau CH4 merupakan salah satu gas rumah kaca sehingga keberadaannya di atmosfer mempengaruhi suhu bumi dan sistem iklim. Metana dipancarkan dari berbagai sumber antropogenik atau dipengaruhi manusia dan alami. Sumber emisi antropogenik termasuk tempat pembuangan sampah, sistem minyak dan gas alam, kegiatan pertanian, penambangan batu bara, pembakaran stasioner dan bergerak, pengolahan air limbah, serta proses industri tertentu dan limbah ternak. Gas rumah kaca telah menyebabkan pemanasan global. Namun, setidaknya 30% pemanasan saat ini disebabkan oleh emisi gas rumah kaca lain yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia merupakan sumber emisi metana terbesar di dunia. Sekitar 60% emisi metana berasal dari aktivitas manusia dan 40% sisanya berasal dari sumber alami seperti lahan basah. Secara global, sekitar 40% gas metana yang dihasilkan manusia berasal dari pertanian, terutama peternakan dan penanaman padi. Sekitar 35% dari sektor energi, terutama produksi minyak, gas alam, dan batu bara, dan sekitar 20% dari pengelolaan limbah, terutama tempat pembuangan sampah. Arti penting metana berasal dari dua karakteristik utama: berapa banyak panas yang terperangkap dan berapa lama ia bertahan di atmosfer. Metana memerangkap panas 80 kali lebih banyak dibandingkan jumlah CO2 atau karbon dioksida yang sama selama periode 20 tahun. Untuk proses penghasilan gas metana, saya Regita Aura Putri Edisti dari absen 28 akan menjelaskannya. Jadi, metana terbentuk dekat permukaan bumi, terutama karena aktivitas mikroorganisme yang melakukan proses metanogenesis. Gas ini kemudian terbawa ke stratosfer oleh udara yang naik di iklim tropis. Konsentrasi metana di udara sebenarnya sudah dapat dikontrol secara alami. Tapi karena banyaknya aktivitas manusia yang menghasilkan metana, maka sekarang membuat gas ini menjadi salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global. Secara alami, metana bereaksi dengan radikal hidroksil. Metana memiliki waktu hidup sekitar 10 tahun. Baru setelah itu akan hilang dengan berubah menjadi karbon dioksida dan juga air. Metana juga berpengaruh terhadap rusaknya lapisan ozon. Sebagai tambahan saja, ada sejumlah besar metana dalam bentuk metana klarat di dasar laut dan juga di kerak bumi. Sebagian besar metana ini dihasilkan oleh proses metanogenesis. Metanogen menghasilkan gas metana atau CH4 melalui proses metanogenesis yang berlangsung dalam kondisi anaerobik atau tanpa adanya oksigen. Proses metanogenesis memerlukan karbon dioksida, format, asetat, metanol, natrium sulfida, dan metilamin untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang digunakan untuk berbagai proses seluler RC. Adapun produk lain yang dihasilkan metanogenesis adalah gas metana atau CH4 yang dilepaskan ke lingkungannya. Selanjutnya saya Muhammad Adi Kendra dari absen 20 akan menjelaskan dari mana saja sih sumber gas metana. Sumber utama emisi gas metana dunia. Posisi pertama berasal dari sektor pertanian dengan jumlah 100.401.954 kiloton. Emisi metana dari sektor pertanian dalam hal ini lahan sawah ditentukan oleh beberapa faktor antara lain tipe tanah, pengelolaan air irigasi, suhu tanah, variantasi tanaman, pemupukan, dan musim tanam. Contoh budidaya, pertanian yang memacu emisi metana atau gas rumah kaca adalah pembakaran lahan dan bajakan tanah. Salah satu di antara hewan ternak dengan sumbangan gas terbesar adalah sapi yang berasal dari kotorannya.
gas dari kentut atau kotoran sapi efeknya 25 kali lipat lebih besar dari karbon dioksida sebagai penyebab pemanasan global. Selanjutnya, di urutan kedua adalah sektor energi yang menyumbang 100.033.351 kiloton gas metana. Ketiga, sampah yang menyebabkan 70.759 kiloton gas rumah kaca. Terakhir, sektor lainnya terdapat mencapai 9.738 kiloton. Next adalah dampak gas metana bagi ekosistem. Izinkan saya Muhammad Jabar Rusano dari absen 22 untuk menjelaskan gas metana. Gas metana adalah salah satu gas rumah kaca yang penting dan memiliki beberapa dampak signifikan terhadap lingkungan. Yang pertama, pemanasan global. Metana adalah gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global yang lebih tinggi dibandingkan dengan karbon dioksida. Metana dapat menyerap lebih banyak radiasi inframerah sehingga dapat menyebabkan peningkatan suhu global yang lebih cepat. Yang kedua, polusi udara. Metana dapat bereaksi dengan senyawa lain di atmosfer untuk membentuk ozon troposferik yang merupakan pencemaran udara berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Ketiga, dampak kesehatan paparan langsung terhadap metana dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan masalah pernapasan dan kesehatan lainnya pada manusia. Kemudian saya Valiska Gisi Aulia dari nomor absen 12 yang akan membahas mengenai beberapa solusi dari upaya untuk mengurangi produksi gas metana. Di antaranya yaitu 1. Mengubah kotoran ternak menjadi biogas. Sistem peternakan dapat membantu mengurangi emisi metana dengan mendistribusikan kotoran lebih secara merata di seluruh lahan dibandingkan memusatkannya hanya ke satu area saja. Pupuk kandang yang disebarkan secara merata di lahan pengembalaan akan menghasilkan CO2 namun sedikit atau tidak ada emisi metana yang memiliki manfaat tambahan, yaitu mengembalikan unsur hara langsung ke dalam tanah. Emisi metana dari kotoran ternak juga dapat dikelola melalui sistem pencernaan metana yang mengendalikan penguraian sampah organik seperti pupuk kandang dan mengubah emisi metana menjadi biogas yang merupakan biogas kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan panas dan listrik. Yang nomor 2 yaitu mengurangi limbah makanan. Salah satu langkah pertama untuk mengurangi emisi gas metana dari tempat pembuangan sampah adalah dengan mengurangi jumlah sampah yang dikirimkan ke tempat pembuangan sampah tersebut. Hal ini termasuk mengurangi sampah makanan di tempat pembuangan sampah melalui kegiatan seperti sumbangan makanan, pengalihan, dan pembuatan kompos untuk membantu mengatasi limbah makanan. Yang nomor 3 yaitu menghemat penggunaan energi listrik. Pastikan untuk menggunakan energi listrik seperlunya saja. Dengan demikian kita dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi penggunaan energi yang berasal dari batu bara mulai dari hal terkecil. Kemudian upaya yang terakhir yaitu penggunaan sumber energi terbarukan. Penggunaan sumber energi terbarukan semakin penting dalam upaya mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang terbatas jumlahnya dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Sumber energi terbarukan didapatkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti matahari, angin, dan panas bumi.